Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bukit Anugrah, nomor BP 191152-2006. Saya dari jurusan Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan jawaban tugas UAS Matematika Diskrit. Untuk nomor 1 yaitu jelaskan proses induksi matematika yang berlaku pada efek domino sesuai pada gambar berikut. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu induksi matematika. Induksi matematika adalah metode pembuktian sebuah pernyataan pada prinsip matematika. Pada gambar tersebut terdapat 6 buah domino yang berdiri sejajar, yang mana jaraknya kurang dari tinggi domino tersebut. Jadi, apabila suatu pernyataan pertama benar, maka pernyataan-pernyataan berikutnya akan bersifat benar, sesuai dengan efek domino. Apabila domino yang pertama dijatuhkan, maka domino-domino selanjutnya akan juga ikut jatuh. Misalkan pada suatu pernyataan P yang berisikan nilai N, apabila untuk setiap nilai N, P yang berisikan N maka sama dengan P berisikan N tambah 1. Inilah salah satu fungsi domino. Untuk soal nomor 2, yaitu berapa jumlah maksimum dan jumlah minimum simpul pada graf sederhana yang mempunyai 16 buah sisi dan tiap simpul berderajat sama dan tiap simpul berderajat besar sama dengan 4. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu graf. Graf digunakan untuk menggambarkan objek-objek diskrit dan hubungan di antara objek-objek tersebut. Graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda dinamakan graf sederhana. Yang dimaksud sisi ganda adalah terdapatnya dua sisi yang menghubungi simpul yang sama, dan yang dimaksud gelang adalah simpul yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama pula. Graf yang setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama disebut graf teratur. Apabila derajat setiap simpul adalah R, maka graf tersebut disebut sebagai graf teratur derajat R. Jumlah sisi pada graf teratur adalah N dikali R per 2, maka E atau sisi sama dengan N dikali R per 2. Jadi N sama dengan 2 dikali sisi atau E per R, sama dengan 2 dikali 16 per R, sama dengan 32 per R. Untuk R4 yaitu simpul 4, yaitu N sama dengan 32 per 4 sama dengan 8. Maka 8 jadi jumlah simpul maksimum dan minimum. Kenapa? Karena untuk mencari R yang lain maka R besar dari 4, dan ketika dibuktikan misalnya R sama dengan 8, yaitu N sama dengan 32 per 8, maka hasilnya 4. Hasilnya tidak bisa membuat graf sederhana dengan jumlah simpul 4. Untuk jawaban nomor 3, jelaskan pemahamanmu mengenai rekursi dan apa itu fungsi utama rekursif. Rekursif adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Sebagai contohnya yaitu, di dalam suatu gambar terdapat gambar dengan objek yang sama pada gambar sebelumnya, dan begitu seterusnya. Fungsi rekursif ini digunakan pada berbagai ilmu komputer, ilmu matematika yang mendukung keberadaan proses rekursif ini. Sebagai contoh ilmu matematikanya yaitu penggunaan rekursif pada faktorial. Contohnya yaitu faktorial 5. Faktorial 5 sama dengan 5 dikali faktorial 4. Dan faktorial 4 sama dengan faktor 4 dikali faktorial 3. Dan begitu seterusnya. Yang sesuai dengan analogi saya tadi. Yang mana di dalam gambar terdapat gambar yang sama. Atau dalam objek terdapat objek yang sama. Begitulah fungsi rekursif berjalan. Ada dua ciri khas dari fungsi rekursif. Fungsi rekursif selalu memiliki kondisi yang menyatakan kapan fungsi tersebut dapat berhenti. Fungsi tersebut dapat berhenti apabila fungsi tersebut dapat dibuktikan dengan benar. Yang kedua yaitu, fungsi rekursif selalu memanggil dirinya sendiri sambil mengurangi atau memecahkan data masukan setiap panggilannya. Karena tujuan utama dari fungsi rekursif adalah memecah masalah menjadi masalah-masalah kecil untuk mempermudah proses yang akan dilakukan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.